Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Agung Learning. Pada kali ini bersama saya Agung Sulistyo, saya akan menjelaskan tentang bagian yang penting pada pensinyalan wireless, yaitu kita akan menghitung link budget kalkulator, di mana link budget ini artinya adalah istilah yang digunakan untuk menghitung daya yang diterima di sisi penerima. Jadi kita akan menghitung sinyal yang diterima oleh perangkat receiver. Kemudian kita akan bisa memperkirakan beberapa hal yang nanti kita persiapkan untuk membangun sebuah jaringan wireless. Jadi hitungan-hitungan ini nanti digunakan untuk jenis wireless outdoor atau wireless yang digunakan di luar dengan jarak tertentu, ya. Misalnya kita akan menghitung menyambungkan perangkat wireless dengan jarak yang begitu jauh, misalnya 10 km, maka kita akan menghitung berapakah power yang harus kita persiapkan, ya, gunakan, kemudian berapa antena gain yang harus kita gunakan, sehingga sampai ke tempat tujuan sinyal yang kita dapat ini dengan perkiraan bagus, ya, sehingga tidak mengganggu proses jaringan yang akan dibuat pada wireless tersebut. Hal ini sangat penting bagi teman-teman semuanya yang sedang menggeluti di bidang jaringan wireless, ya, mungkin di ISP, ya, membuat internet service provider kecil-kecilan, atau membuat berbagai pelayanan yang menggunakan wireless. Kemudian juga digunakan untuk beberapa perusahaan, ya, dengan perusahaan cabang, dan ini sangat penting sekali materi ini, sehingga Anda bisa memperkirakan alat-alat yang akan digunakan nanti. Baik, kita akan ke definisi dulu, ya. Link budget itu apa, ya? Link budget itu adalah, tadi sudah saya sebutkan, istilah yang digunakan untuk menghitung daya yang diterima pada perangkat receiver, ya, atau perangkat penerima. Ini memperhitungkan semua keuntungan dan kerugian dari pemancar ke titik di mana ia diterima oleh penerima, ya. Jadi kita menghitung semuanya, ya. Jadi ada kerugian itu loss, kerugian sinyal yang kita perkirakan, ya, setelah sinyal wireless ini keluar dari perangkat pemancar menuju kabel, melewati kabel, ya, kemudian dikonversikan oleh antena, kemudian disebarkan ke antena dengan sudut tertentu sampai ke tempat tujuan, ya. Sehingga kerugiannya apa aja, ya. Kemudian maksudnya hitungan semuanya kita pelajari di sini. Di sini termasuk kerugian dari kabel, ya, konektor, komponen lain, ya, kemudian rantai TX/RX, ya, keuntungan dari antena, amplifier, dan sebagainya, dan kerugian propagasi saat sinyal itu berjalan melewati udara, ya, atau media lain. Kemudian parameter perhitungan sinyal yang akan kita pelajari adalah, yang pertama adalah TX power, kemudian gain, kemudian RX power, loss, ya, kemudian RX sensitivity, kemudian SNR, dan margin sinyal. Ini adalah parameter perhitungan sinyal. TX power, ya, adalah, di situ bisa Anda baca, kemampuan daya pancar pada perangkat wireless, ya. Jadi berapakah power dari perangkat wireless itu, ya. Satuan TX power adalah watt atau miliwatt atau decibel meter satuannya.
Kemudian masing-masing radio wireless mempunyai standar berbeda-beda tentang penggunaan TX power. Jadi nanti di radio wireless Anda melakukan setting TX power ini bisa dilakukan berbeda-beda ya, tergantung penggunaan. Kalau jaraknya dekat, kita tidak perlu menggunakan daya yang besar, karena daya yang besar, penggunaan daya yang besar nanti akan berpengaruh kepada kinerja dari perangkat radio tersebut ya. Misalnya akan menimbulkan panas, menimbulkan interferensi yang lebih besar lagi. Kemudian konversi TX power ya. TX power ini karena satuannya desibel meter, maka kita harus melakukan konversi karena satuan power itu nanti watt ya. Kalau satuan power itu watt, berarti kita harus konversikan menjadi desibel meter. Untuk mengkonversi dari watt atau miliwatt ke desibel, maka rumusnya adalah dBm sama dengan 10 log mW. mW di sini adalah satuan miliwatt ya. Kalau masih dalam satuan watt berarti harus di kali 1000 ya. Misalnya 1 watt berarti kali 1000 berarti 1000 miliwatt ya. Kemudian di sini mW juga adalah NW untuk miliwatt ke dalam desibel, itu konversinya adalah 10 pangkat kemudian kurung dBm dibagi 10 ya. Misalnya TX power sebesar 100 miliwatt ya, maka hasilnya adalah 10 log 100 mW. Log 100 itu adalah 2, berarti 2 kali 10 sama dengan 20 dBm. Ini adalah konversi dari TX power. Kemudian ada gain antena ya. Gain antena atau directive gain adalah karakter antena yang terkait dengan kemampuan antena mengarahkan radiasi sinyalnya ya, atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Jadi gain itu menghitung sinyal itu terkumpulnya menurut perbandingan sudut ya, istilahnya seperti itu. Jadi kalau sudutnya semakin kecil, berarti gainnya semakin besar intinya. Kenapa gainnya semakin besar? Karena sinyalnya terkumpul pada sudut tertentu ya. Berarti semakin kecil sudutnya, semakin besar gainnya ya. Itu yang kita sebagai rumus ya. Jadi kalau semakin besar pancarannya, sudutnya semakin besar, misalnya 360 derajat menggunakan omnidirectional, maka gain antenanya ini semakin kecil ya, karena dia akan menyebar ke segala arah ya. Makanya nanti kita akan menggunakan beberapa antena yang kita perkirakan kalau jaraknya jauh, makanya kita akan menggunakan antena dish ya. Kalau jaraknya dekat, itu bisa kita menggunakan sektoral. Itu adalah hitungan dari gain antena. Gain bukanlah kuantitas, ingat ini ya, yang dapat diukur dalam satuan fisik pada umumnya seperti watt, ohm, dan lainnya, melainkan suatu bentuk perbandingan. Jadi gain itu tadi perbandingan sudut dengan sinyalnya itu ya. Satuan gain adalah dBi. Jadi kita nggak perlu menghitung gainnya berapa sebuah antena ya. Jadi nanti pada perangkat wireless, misalnya antena wireless itu sudah ada keterangannya ya. Jadi antena ini dibuat berapa, gainnya berapa ya, kemudian beamnya berapa dan sebagainya. Lanjut, kita masuk ke RX power. Kalau tadi TX power itu daya yang dipancarkan, kalau RX power itu adalah level frekuensi gelombang yang digunakan oleh adapter untuk menangkap sinyal-sinyal serta data di udara ya. Keduanya memiliki satuan dBm ya. Jadi istilahnya RX power itu adalah daya yang diterima oleh penerima ya, sinyal oleh perangkat penerima. Kan perangkat penerima juga punya antena ya. Jadi daya totalnya itu disebut dengan RX power. Jadi daya yang diterima oleh perangkat penerima itu disebut dengan RX power. Hasil dari RX power umumnya berupa minus ya, minus XX dBm ya. Kenapa minus? Karena nanti kita akan tahu perhitungannya
karena ada gangguan-gangguan ya dari sisi pemancar sampai ke penerima, kemudian hasilnya nanti akan berupa minus. RX power akan menentukan besaran sinyal yang akan diterima dengan dibandingkan dengan RX sensitivity ya. Jadi nanti kita akan mengenal RX sensitivity atau noise. Kemudian loss ya atau kehilangan adalah hitung rugi sinyal wireless dikarenakan melewati media transmisi. Jadi ketika sinyal wireless ini keluar dari perangkat pemancar ya, dia akan melewati konektor ya. Konektor kemudian melewati kabel. Ya, kabel di sini bukan kabel UTP atau kabel fiber ya. Di sini adalah kabel transmisi ya, transmisi wireless, yaitu kabel koaksial biasanya nanti ya. Kabel koaksial atau LMR dan sebagainya. Nah, ketika melewati kabel sampai ke antena ya. Nah, di antena ini baru dikonversikan menjadi gelombang transversal atau gelombang elektromagnetik ya, dikonversikan menjadi gelombang elektromagnetik sehingga dia akan disebarkan ke sudut tertentu sesuai dengan gain dari antena tersebut. Kemudian sinyal yang hilang di kabel, nah ini disebut dengan CL atau kabel loss ya. Sinyal yang hilang di konektor adalah CNL, adalah konektor loss. Kemudian sinyal yang hilang di udara itu disebut dengan FSL atau free space loss. Jadi maksudnya begini, ketika sinyal itu disebarkan ya, kan ada jarak ya, ada jarak yang menentukan sampai ke tempat tujuan ya. Misalnya jarak ini adalah 10 km, maka dari titik 0 sampai ke 10 km pasti akan terjadi gangguan, yaitu berupa suhu yang berbeda-beda, kerapatan udara yang berbeda-beda pula. Memang sinyal wireless ini tidak akan terpengaruh oleh dia bisa berjalan tanpa ruang hampa, tapi ketika ada udara, ada debu dan sebagainya, ini akan juga mengganggu sinyal wireless ya. Sehingga ada suhu, ada kerapatan udara, kemudian kondisi alam ya, misalnya hujan, cerah, ini akan berpengaruh, apalagi menggunakan frekuensi tinggi. Nah, itu pengaruh-pengaruh tersebut dihitung dengan sebuah rumus, yaitu namanya free space loss ya. Jadi dihitung menggunakan rumus free space loss ya. Kemudian kita akan bahas satu persatu. Kabel loss ya, ini adalah banyaknya sinyal yang hilang ketika melewati kabel transmisi radio tadi. Kalau kabel loss itu banyaknya sinyal yang hilang ketika dari mulai perangkat pemancar. Ini ingat ya, kabel ini bukan kabel yang listrik atau apa ya. Ini kabel dari pemancar ke antena ya. Kabel itu ada lossnya ya. Semakin bagus kualitas kabel transmisinya, semakin kecil sinyal yang hilang melewati kabel. Kemudian perangkat wireless terbaru meminimalisasi panjang kabel untuk mengurangi loss. Jadi kalau kita nanti prakteknya dengan merek-merek tertentu, misalnya pakai Ubiquiti ya, light beam ya. Nah, kalau menggunakan light beam, misalnya salah satu perangkat Ubiquiti itu perangkatnya sudah ada di antenanya, itu dengan perangkatnya, pemancarnya itu sudah ditempatkan di antenanya ya, di tempat yang strategis, jadi tidak membutuhkan kabel, sehingga mengurangi sinyal yang hilang pada kabel. Berikut adalah kabel loss ya. Ini adalah tabel konversi penggunaan kabel ya, kehilangan daya pada kabel-kabel tertentu dibandingkan dengan sinyal ya. Kalau kita menggunakan sinyal, frekuensi kerjanya berapa? Misalnya di sini ya, saya kasih contoh aja. Kalau menggunakan LL60, jenis kabel LL60 ya, velocity 87%, frekuensi yang digunakan berapa? Misalnya kita menggunakan frekuensi 3 GHz, maka kehilangan kabel adalah 0,18 desibel meter per meter. Jadi kalau kita menggunakan kabelnya ini 1 meter, maka data yang hilang, sinyal yang hilang itu adalah 0,18 desibel ya. Semakin tinggi berarti semakin banyak yang hilang ya.
Misalnya kita menggunakan LMR, ada nggak ya LMR ya? Nggak ada ya. Kita pakai HF18G misalnya, menggunakan 3 GHz, ini akan hilang sebesar 0,299 desibel ya. Ini termasuk loss ya, atau kabel yang hilang pada sinyal yang hilang ketika melewati kabel. Kemudian ada free space loss ya. Free space loss ini adalah ketika sinyal RF dipancarkan melalui antena, powernya semakin berkurang seiring dengan jarak yang ditempuh dan yang semakin jauh ya. Bahkan ketika tidak ada halangan, redaman akan terus terjadi walaupun tidak ada halangan, misalnya gedung ya, atau hal yang lain, itu tetap akan mengalami kehilangan ya. Inilah yang dikenal dengan nama free space path loss atau free space loss ya. Rumus dari FSL adalah 32,44 plus 20 log 10 ya, ini 20 log F plus 20 log D ya. Di mana F itu adalah frekuensi kerja wireless ya. Frekuensinya berapa? 5 GHz atau 2,4 GHz ya, dengan satuan megahertz. Jadi ini nanti dikonversikan dalam satuan megahertz. Kemudian D adalah jarak antena TX dan antena penerima ya, jarak, distance ya. D itu adalah distance atau jarak. Selanjutnya adalah noise ya, atau RX sensitivity ya. Apa itu RX sensitivity? RX sensitivity adalah sensitivitas dari antena penerima dalam hal menangkap sinyal WiFi dari antena pemancar ya. Semakin besar gangguan pada jaringan wireless, baik itu karena interferensi ya, gabungan beberapa sinyal dari sinyal yang lain, difraksi ya, refleksi ya, absorpsi yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, akan membuat nilai RX sensitivity menjadi semakin besar ya. Jadi kalau noise-nya semakin besar, maka nanti sinyal yang akan kita dapat itu kualitasnya juga tidak terlalu besar ya. RX sensitivity semakin besar akan berpengaruh pada kualitas sinyal yang didapat. Kemudian yang selanjutnya adalah SNR atau single to noise ratio, adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan tingkat sinyal yang diinginkan dengan tingkat kebisingan atau noise tadi, RX sensitivity, yang tidak diinginkan, yang diambil dari latar belakang dari latar belakang itu maksudnya dari yang ada di sekitar kita ya. Dengan kata lain, SNR juga dapat didefinisikan sebagai rasio daya sinyal terhadap daya noise. Jadi perbandingan antara daya sinyal yang didapat kemudian dengan gangguan yang ada di sekitar kita, sehingga kita akan dapat rasionya ini berapa ya. Semakin besar rasionya berarti nanti sinyalnya semakin bagus. SNR dinyatakan dalam satuan desibel atau dBm. Rumus SNR sama dengan RX power tadi, RX power dikurangi noise atau RX sensitivity. Kemudian ada margin sinyal. Margin sinyal itu apa ya? Jadi marginnya adalah batas minimal SNR yang harus dipenuhi atau terpenuhi ketika komunikasi wireless dapat terjadi atau dapat melakukan pertukaran data. Jadi ketika sinyal transmitter, ini katakanlah ini transmitter ya, transmitter itu memancarkan sinyal sampai ke perangkat receiver, perangkat penerima, maka ada yang namanya margin sinyal. Kita akan menentukan margin ya, berapa yang harus didapat dari sinyal ini diterima. Misalnya SNR-nya harus dapat, margin sinyalnya adalah 20 dBm minimal ya. Sehingga kita akan menghitung nanti kalau ternyata hasilnya 10 dBm, maka apa yang harus kita rubah? Kita bisa merubah gain antena, jenis antenanya kita rubah, kita perbesar ya, supaya di sini lebih dapat menerima sinyal. Atau TX powernya kita perbesar ya, dayanya ini kita perbesar. Ini nanti cara-cara ini nanti akan bisa memenuhi sesuai dengan margin yang kita tentukan ya. Margin ini mempunyai standar berbeda-beda tergantung dengan
kondisi tertentu. Misalnya ini ada distance ya, tergantung jaraknya yang untuk transmisinya berapa kilometer ya, dan perhitungan interferensi ya. Karena interferensi ini nanti gangguan interferensi ini akan berakibat pada gangguan noise yang lebih besar lagi. Semakin jauh jaraknya maka margin akan disetting besar, dan juga interferensi besar maka margin juga akan disetting besar ya. Kita setting sendiri ya, itu adalah margin sinyal. Kemudian lanjut ini adalah gambar dari gambar full dari perangkat pemancar dan penerima ya, atau link budget kalkulator. Di sini ada TX gain ya, tadi sudah kita jelaskan. Ada RX gain. TX gain itu berarti antena pemancar, kemudian RX itu adalah antena penerima ya. Kemudian ada TX kabel loss ya, jadi kabel yang melewati dari kabel sampai dari radio sampai ke pemancar. Kemudian ada konektornya, konektor loss ya. Ini disebut dengan TCNL, TCL. Kemudian ada di sisi perangkat itu ada TX power. Di sisi perangkat itu adalah TX power. Nah, rumusnya RX power sama dengan, atau RX power itu juga disebut dengan signal strength ya. Signal strength. RX power sama dengan TX power. Nah, ini TX power mana? Yang sebelah ini ya, TX power yang kiri dulu ya. Dikurangi TCNL. Nah, ini konektor loss. Kemudian dikurang TCNL dikurangi TCL. Nah, ini adalah TX kabel loss ya. Kabelnya nanti kita konversikan menggunakan kabel apa, berapa meter. Kemudian sampai ke antena ini ditambahkan TX gain. Gain dari antena berapa? 24 dBi kah? 20 dBi dan sebagainya. Kemudian dipancarkan sampai jarak tertentu akan mengalami kerugian, yaitu free space loss. Makanya dikurangi FSL ya. Kemudian ditambah lagi dengan RX gain. Kenapa ditambahkan? Karena ini juga berpengaruh pada besaran sinyal. Kemudian dikurangi nanti setelah melewati RX, ini perangkat penerima, antena penerima akan melewati kabel. Nah, ini juga dikurangi RCL ya, atau kabel loss ya, penerima. Kemudian dikurangi RCNL. Kemudian sampai berapa sinyalnya. Nah, inilah rumus dari link budget kalkulator ya. Jadi RX power dikurangi TX power dikurangi TCNL dikurangi TCL plus TX power dikurangi FSL plus RX gain dikurangi TCL dikurangi RCNL. Atau kalau kita lebih simpel lagi adalah RX power sama dengan TX power plus gain dikurangi loss. RX power sama dengan TX power plus TX gain plus RX gain dikurangi loss ya. Lossnya itu bisa berupa kabel loss, konektor loss, atau free space loss. Nah, sekarang kita akan mencontohkan menghitung sinyal ya. Diketahui TX power sebuah pemancar adalah 100 mW dengan antena TX gain sebesar 24 dBi. Kemudian antena RX yaitu 24 dBi menggunakan frekuensi kerja 2,4 GHz dan jaraknya adalah 10 km. Apabila loss kabel 2 dBm dan konektor loss sama dengan 1 dBm, maka berapakah sinyal yang sampai ke penerima? Nah, ini mudah ya. Berapakah SNR apabila diketahui noise sama dengan minus 90 desibel? Kita hitung pertama kali adalah free space loss-nya ya. Free space loss sama dengan 32,44 kali 20 log 2400. Ini satuannya megahertz ya. 2,4 GHz itu sama dengan 2400 MHz. Plus 20 log 10 ya. 10 ini apa? 10 ini adalah jarak dalam kilometer ya. Sama dengan 32,44 kali 60 tambah 67,6 plus 20 sama dengan minus, ini minus ya. Bukan minus. Ini kehilangannya adalah 120,04 desibel meter ya.
Ini kehilangan ketika dengan jarak 10 km itu 120 desibel. Kemudian TX power 100 mW berapa dalam konversi dBm, yaitu 10 log 100, yaitu menjadi 20 dBm. Log 100 itu 2 ya, sehingga 2 kali 10 menjadi 20 dBm. Kemudian RX power sama dengan TX power plus TX gain, ini saya pisah ya, plus RX gain dikurangi FSL dikurangi TCNL dikurangi RCNL dikurangi TCL dikurangi RCL sama dengan 20 plus 24 plus 24 min 120,04 dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan minus 58,04 desibel meter. Jadi ini RX powernya sebesar minus 58,04. Ini hitungan teori ya, nanti sesuai kenyataan mungkin akan berbeda sedikit ya. Kemudian SNR-nya berarti RX power dikurangi noise ya. Ini noise min 90 ini berarti noise-nya kecil ya. Kalau noise-nya besar nanti min 80 min 70 karena semakin besar ya. Ingat ya, min 80 dengan min 90 itu lebih besar min 80 ya. Bukan lebih besar min 90 ya, karena ada minnya ya. Anda harus hati-hati ini memahami ini. Ya. Kemudian minus 58,04 dikurangi minus 90 sehingga hasilnya 31,96 dBm. Ini besarnya ya. Kalau kita nanti marginnya kita tentukan 20 dBm, maka dengan 20 dBm dengan 31 ya, ini jaraknya sangat besar sekali ya. Ini contoh soal. Kemudian kita akan menghitung VSWR atau voltage standing wave ratio ya. VSWR ini adalah sebuah alat yang mengukur ya, nanti alat VSWR ini adalah mengukur daya sinyal yang dipancarkan itu sempurna atau tidak oleh antena ya. Sehingga di sini adalah perbandingan antara gelombang yang dikirim dengan yang dipantulkan ya oleh beban pada saluran transmisi. Terjadinya gelombang gelombang berdiri atau standing wave disebabkan oleh ketidaksesuaian antara impedansi saluran dengan impedansi beban. Jadi dari antena itu kan harus ada impedansinya ya, hambatan reaktansanya itu antara antena, kemudian kabel dan pemancar. Pemancarnya keluarnya 50 ohm. Berarti kabelnya harus menggunakan 50 ohm impedansinya ya. Kemudian antenanya juga 50 ohm. Kalau ini pas diukur maka nanti akan terjadi 1,1 misalnya. Ini berarti sinyal yang keluar itu dengan sinyal yang dipancarkan itu sama, sehingga tidak akan terjadi gelombang berdiri atau standing wave. Gelombang berdiri itu apa? Sinyal yang balik. Jadi sinyal yang tidak sesuai, tidak dipancarkan sempurna, maka sinyal ini kan balik. Bisa juga karena antenanya yang tidak pas atau kabelnya yang tidak sesuai ya. Jadi sinyalnya ini akan balik lagi. Nah, ini akan menimbulkan gelombang berdiri. Jadi ada gelombang beda lagi sinyalnya. Ya. Nah, ini akan merugikan proses transmisi ya. Semakin besar gelombang berdirinya berarti sinyal yang hilang semakin besar. Gitu ya. Bisa dipahami ya ini ya. Kalau nggak paham diulang-ulang ini. Di sini rumusnya adalah RC ya. RC itu adalah reflection coefficient, kemudian LR adalah return loss ya, ini sinyal yang dikembalikan, maksudnya sinyal yang dipancarkan. Kemudian ada LM adalah sinyal kehilangan return loss, kehilangan atau mismatch ya. Ini rumusnya adalah RC VSWR min 1 ya, dibagi VSWR plus 1. Kemudian VSWR sama dengan RC plus 1 dibagi RC min 1. Kemudian reflection coefficient atau LR, return loss ini adalah minus 20 log RC ya. RC itu adalah reflection coefficient.
Kemudian LM sama dengan min 10 log 1 kurung ya 1 min RC kuadrat ya. Ini adalah RC di sini adalah reflection coefficient ya. Jadi antara return loss ya yang dikembalikan sinyal dengan mismatch ya yang hilang. Contohnya di sini adalah diketahui dalam pengukuran alat SWR sebuah WiFi menunjukkan angka 1,1 ya. Berarti RC sama dengan 1,1 dikurangi 1 dibagi 1,1 plus 1 sama dengan 0,0476 ya. Langsung aja 0,0476. Ini adalah receiver RC atau koefisien ya, koefisien. Kemudian LR sama dengan min 20 log RC ya. Sama dengan min 20 kali log 0,0476 sama dengan minus 20 kali minus 1,322 sama dengan 26,244 dBm. Ini return loss-nya. Kemudian LC-nya minus log minus log kurung 1 min RC kuadrat ya. Sama dengan minus 10 kali log 1 min 0,0476 tadi udah di atas pangkat 2 ya atau kuadrat. Sama dengan minus 10 kali log 1,00226 ya sama dengan minus 10 kali log ini 0,226 kuadrat ya. Dikuadratkan sekian ya. 1 minus 0,0226 itu sama dengan log 0,997 ya. Sehingga log 0,997 adalah 0,000985 dikali 10 menjadi 0,00985 dBm. Ya, ini adalah contoh VSWR. Selanjutnya kita akan belajar tentang antena down tilt dan coverage area ya. Apa ini down tilt itu? Digunakan untuk menentukan perkiraan sudut ke bawah. Diukur dalam derajat di mana antena pemancar akan diposisikan untuk kekuatan dan jangkauan sinyal yang optimal. Kalkulator sudut kemiringan antara ini juga menyediakan berdasarkan lebar atau beam width, radius dalam dan radius luar, yaitu radius inner dan radius outer ya. Antena ini adalah contoh propagasi dari antena. Jadi antena itu menggunakan sudut-sudutnya itu ada ukurannya ya. Jadi nggak sembarangan asal ketokin angkono sudutnya sekian gitu. Enggak. Itu ada sudut-sudut itu ada hitungannya, yaitu antena down tilt and coverage itu. Di sini ada gambar HT. HT itu adalah height transmitter, yaitu tinggi antena dari bawah atau dari tanah. Kemudian ada HR di sebelah kanan sendiri, itu ada HR, itu adalah tinggi perangkat receiver ya, antena receiver. Kemudian ada inner radius IR ya, inner IR, kemudian ada outer radius atau OR ya. Kemudian ada down tilt angle ya, atau sudut down tilt, yaitu bisa Anda lihat antara bercross atau bersilangan dengan beam width ya. Kemudian ada beam width ya. Beam width itu apa? Beam width itu adalah sudut dari pancaran sinyal itu, beam width ya, namanya beam width ya. Kemudian di situ 0 tegak lurusnya itu adalah horizon atau 0 derajat. Kemudian yang terakhir adalah distance atau jarak antara antena penerima dan antena pemancar. Ini adalah rumus-rumusnya, yaitu ADT tadi. ADT itu adalah downlight ya. Angle
A itu angle downlit atau sudut down tilt ya, down tilt adalah arctan, tan min 1 itu arctan ya. Arctan ya. Arctan HT kurung HT min HR itu high transmission dengan high receiver, ini tinggi, dibagi D atau distance, dibagi jarak. Ini hasilnya berapa, kemudian ini harus sama ya, kalau satuannya meter berarti semuanya meter ya, enggak bisa yang bawah kilometer itu enggak bisa. Kemudian ada radian outer ya, outer atau radian jari-jari dari outer, yaitu HT min HR ya, dibagi tangen kurung ADT min sudut atau angle beamwidth ya, dibagi 2 ya. Kemudian R inner sama HT min HR tangen ADT plus sudut bandwidth dibagi 2. Ini rumusnya sama karena memang tadi namanya jari-jari ya, radian itu kan jari-jari, berarti ya sama jari-jari lingkaran kan, nanti sinyalnya kan dalam bentuk ringkaran sampai itu ya. Jadi set sama, kemudian kita bisa memperhitungkan radiannya ya. Kemudian ADT ini adalah antena down tilt in degree ya. ADT ini adalah sudut dari antena itu ya. Kemudian HT ini adalah height of transmission antena, yaitu tinggi dari transmisi antena. Kemudian antena transmitter ya. Kemudian HR inilah height of the receiving antena, jadi tinggi dari antena penerima. Kemudian distance adalah jarak. R outer ya, radian outer ini adalah radius dari outer, jadi terluar, yang paling. Jadi nanti di situ ada yang terluar, ada yang dalam. Kemudian ada inner, ini adalah yang dalam, yang sebelumnya. Kemudian ada beamwidth itu adalah sudut beamwidth dari antena in degree ya. Jadi nanti beamwidth itu sudah ada spesifikasinya ya. Kalau Anda dengan antena beamwidth-nya berapa? 60 derajat. Itu sudah ditentukan. Jadi sudah ada di situ ya beamwidth-nya itu. Jadi pancarannya antena itu berapa derajat. Kemudian selanjutnya itu adalah Fresnel zone ya. Fresnel zone ya, adalah area di sekitar garis pandang visual tempat gelombang radio menyebar setelah mereka meninggalkan antena. Jadi antena itu sinyalnya itu, Fresnel zone itu adalah sinyal yang keluar itu nanti akan membentuk sebuah bola rugby. Anda tahu bola rugby ya? Bola rugby itu bola itu ya, football itu ya, yang dipakai untuk lomba, untuk olahraga di Amerika Serikat itu ya, yang dilempar itu ya. Nah itu rugby, namanya bola rugby. Nah bentuknya itu kan seperti itu. Nah sama, sinyal itu nanti akan membentuk bola rugby ya. Jadi sudut besar sampai maksimal, nanti mengecil lagi. Nah itu adalah Fresnel zone. Kenapa kita butuh perhitungan Fresnel zone? Ini untuk mengetahui gangguan sinyal yang tidak boleh terkena gangguan, atau sinyal yang boleh toleransi kena gangguan dan tidak boleh sama sekali kena gangguan. Kalau ini diterjang, maka nanti akan sinyalnya akan berantakan ya. Ini makanya kita akan menghitung Fresnel zone, yaitu nanti kita menghitung jari-jari Fresnel ya. Anda menginginkan garis pandang yang jelas untuk mempertahankan kekuatan sinyal, terutama untuk 2,4 GHz. Hal ini karena gelombang 2,4 GHz diserap oleh air seperti air yang ditemukan di pepohonan ya. Nah, ini adalah rumus dari Fresnel zone ya. Perhatikan, di sini ada pohon. Nah, ini ada ruang Fresnel zone itu, ruang bola rugby. Ini adalah pancaran sinyal. Kemudian ini ada gangguan di sini ya. Di sini ada gangguan, yaitu berupa terkena pohon ya. Nah, pohon ini apakah mengganggu atau tidak, nanti kita akan menghitung, yaitu jari-jari Fresnel yang harus tidak boleh
tidak boleh diganggu ya. Di sini rumusnya adalah radian, ini jari-jari 17,32 kali akar D itu distance dalam kilometer, dan 4F. F itu frekuensi kerjanya, yaitu di dalam gigahertz ya. Ini rumusnya seperti itu ya. Nanti Anda menghitung ini, saya kasih soal untuk tugas. Demikian penjelasan tentang link budget kalkulator. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya. Jangan lupa yang belum subscribe, yang Anda menginginkan informasi-informasi terbaru, silahkan subscribe channel Mas Agung Learning ini supaya mendapatkan notifikasi terbaru tentang panduan-panduan atau tutorial yang bermanfaat di bidang teknologi informasi maupun di bidang yang lainnya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.